Siklus menstruasi. Menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Siklus menstruasi wanita itu berbeda-beda, namun rata-rata berkisar 28 hari. Pada siklus menstruasi terbagi menjadi 4 bagian. Ada siklus ovarium, ada grafik suhu, grafik hormon, dan ada siklus uterus. Pada siklus menstruasi dibagi menjadi 4 fase. Fase menstruasi, praovulasi, ovulasi, dan pasca ovulasi. Yang pertama, fase menstruasi terjadi pada hari pertama sampai hari ke-7. Fase menstruasi akan terjadi bila ovum tidak dibuahi sperma, sehingga korpus luteum akan menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron akan menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium disertai robekan dan luruhnya endometrium, sehingga terjadinya pendarahan. Fase yang kedua yaitu praovulasi, terjadi pada hari ke-8 sampai hari ke-13, di mana praovulasi ini akan meningkatnya hormon FSH dan hormon estrogen. Fase yang ketiga yaitu fase ovulasi, terjadi pada hari ke-14, di mana pelepasan sel telur dan peningkatan kadar hormon estrogen dan menghambat sekresi follicle stimulating hormone. Kemudian terjadilah peningkatan kadar luteinizing hormone. Fase keempat yaitu pasca ovulasi, terjadi di hari ke-15 sampai dengan hari ke-28, di mana korpus luteum akan terbentuk di ovarium. Kemudian akan melepaskan hormon progesteron. Kemudian ada gambar lingkar siklus menstruasi, di mana hari pertama sampai dengan hari ke-7 terjadinya menstruasi, luruhnya dinding endometrium. Hari ke-8 sampai dengan hari ke-12 terjadi penebalan lapisan rahim. Di hari ke-13 sampai hari ke-15 terjadi ovulasi. Hari ke-16 sampai dengan hari ke-28 menghilangnya korpus luteum pada fase luteal. Materi kehamilan. Perkembangan bayi dalam kandungan akan terjadi bila adanya pembuahan. Pada umumnya, pembuahan akan terjadi 2 minggu setelah menstruasi. Perkembangan bayi dalam kandungan dibagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama dimulai pada minggu ketiga, di mana sel telur yang telah dibuahi akan berkembang menjadi kantong yang berisi embrio dan plasenta. Di akhir minggu keempat, tabung saraf akan terbentuk. Tabung jantung janin akan berdenyut 110 kali dalam 1 menit. Memasuki minggu ke-6, tunas kecil akan menjadi lengan, kaki akan mulai berkembang, wajah, mulut, hidung, telinga mulai terbentuk. Pada minggu ke-7 akan mulai terbentuknya kaki dan tangan. Di minggu ke-8 sampai 10, janin akan berukuran kurang lebih 3 cm dan makin banyak bergerak. Minggu ke-11 sampai 13, otak bayi mulai berkembang. Ginjal mulai mengeluarkan urin, jari-jari mulai mengepal. Di minggu ke-12, alat kelamin mulai terbentuk. Memasuki trimester kedua dimulai dari minggu ke-14 sampai minggu ke-27.
Minggu ke-14 sampai 18, indera pengecap janin mulai terbentuk dan mampu mendeteksi cahaya. Pada minggu ke-19 sampai minggu ke-22, bayi sudah mulai mendengar, mulai menelan, dan aktif bergerak. Minggu ke-25, alis dan rambut mulai tumbuh, berat badan bayi mulai bertambah. Pada minggu ke-26, bayi sudah mulai menghirup dan mengeluarkan ketuban. Pada minggu ke-27, bayi sudah mulai bisa membuka dan menutup mata dan bisa mengisap jari jemarinya. Ketiga dimulai dari minggu 28 sampai minggu 40. Di minggu 31 sampai 33, tendangan bayi akan mulai kuat dan ibu hamil akan mengalami kontraksi palsu. Minggu ke-36, posisi bayi akan makin turun ke area panggul. Di minggu ke-37, bumil akan mengalami keputihan dan kontraksi. Pada minggu ke-39, ketuban akan pecah. Jika terjadi kehamilan tua atau hamil pada usia 42 minggu, bumil harus melakukan induksi persalinan.